Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah teori bilangan kali ini kita akan mempelajari terkait kongruensi di pertemuan ke-13 ini. Ya, jadi ini merupakan materi yang baru. Saya pikir kalian belum pernah ya mempelajari terkait kongruensi sebelumnya, baik di tingkat SMP, di SMA mungkin ya nyerempet-nyerempet adalah ya. Oke, kita lanjutkan terkait kongruensi. Ini pertemuan untuk kongruensi yang pertama ya. Jadi silahkan diperhatikan dengan seksama materi yang akan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Kongruensi seperti biasa terkait capaian pembelajaran ya, apa saja sih capaian pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran untuk kongruensi ini. Yang pertama, tentunya mahasiswa memahami definisi kongruensi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan teorema yang lain menggunakan definisi kongruensi dan teorema sebelumnya. Definisi. Oke, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, definisi itu merupakan cikal bakal yang paling utama. Sehingga kalian harus benar-benar paham dari definisi-definisi yang diberikan. Misalkan A, B bilangan bulat dan M bilangan bulat positif. Ya, kalau A, B mau positif mau negatif whatever, tidak masalah ya. Tapi kalau M di sini bilangan bulat positif, sudah. Jadi tidak boleh kalau negatif karena itu sudah by definition. Maka dikatakan A dan B kongruen modulo M dengan dinotasikan dengan lambang M habis membagi A min B. Ya, dikatakan, saya ulangi lagi, dikatakan A dan B kongruen dengan modulo M. Jadi A dan B kongruen dengan modulo M jika M itu habis membagi A min B. Dengan kata lain, di sini disampaikan juga jika M tidak habis membagi A min B, maka dapat dituliskan bahwa A tidak kongruen. Jadi ini lambang dari kongruensi. Ya, ini adalah lambang dari kongruensi. Dan dikatakan A dan B itu tidak kongruen modulo M. Seperti itu. Contoh penggunaan modulo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021, maka tanggal 16 Desember 2021 hari apa? Nah, ini ya, jadi sudah berapa bulan gitu ya. Kita lihat sekarang penyelesaiannya. Jumlah hari dalam seminggu 7, sehingga ini berkorelasi dengan modulo 7. Jadi kalau hari itu kan berulang setiap 7 kali kan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi gitu loh maksudnya. Ya. Nah, kita lihat sisa hari pada bulan Juli. Jadi pelan-pelan kita lihat satu-satu. Juli itu kan sampai berapa? Kalau kalian dulu pada saat di SMA kan diajari gini. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh, Juli di sini berarti 31 kan gitu ya. 31 dikurangi 11 berarti 20 hari. Bulan Agustus sama pakai yang tadi Agustus, September, Oktober, November gitu kan ya. Tinggal dihitung 31, 30, 31, 30 hari. Dan kalau Desember itu 16 hari. Jadi total hari yang akan dilalui adalah 20 tambah 31 tambah 30 tambah 31 tambah 30 tambah 16. Karena terakhir adalah 16 Desember. Itu ada 158 hari. Kita mau dulu dengan 7, ternyata sisanya 4. Ini sisa ya. Dengan demikian 158 kongruen dengan 4. Dengan kata lain 4 hari. 4 hari setelah apa? Di sini kan hari Minggu. Maka 4 hari setelah hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 16 Desember 2021 itu jatuh pada hari Kamis. Oke, saya lanjutkan. Teorema-teorema pada kongruensi. Teorema pertama, jika A dan B bilangan bulat, A kongruen dengan B modulo M, jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian hingga A sama dengan B plus KM. Ya, jadi ini teorema yang pertama.
Kita buktikan, perhatikan. Jika A dan B bilangan bulat, A kongruen dengan B modulu M. Jadi ingat, ini adalah jika dan hanya jika. Jadi dua arah. Ya, ini pembuktian secara dua arah. Pertama dibuktikan dulu, kalau kita punya ini, maka kita buktikan yang ini. Dan sebaliknya gitu. Ini arah yang pertama ya. Jika A dan B bilangan bulat, A kongruen dengan B modulo M, berarti ini kita punya. Ya, maka ada bilangan bulat K sedemikian hingga A sama dengan B plus KM. Oke, kita lihat A kongruen dengan B modulo M diketahui. Ini alasannya. M habis dibagi dengan A min B. Definisi kongruensi. Ya, yang di awal tadi di slide pertama. A min B sama dengan KM. Ini apa? Definisi keterbagian, ya kan? Kalau dia habis dibagi, maka apa? Maka ada bilangan bulat K anggota dari Z inilah, ya. Terus A sama dengan B plus KM. Ini kan yang mau kita buktikan, ya. Sudah muncul sehingga bukti yang dari kiri ke kanan itu sudah selesai. Selanjutnya bukti yang dari kanan ke kiri sekarang. Jika ada bilangan bulat K sedemikian hingga A sama dengan B plus KM, maka A kongruen dengan B modulo M. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat. Kita lihat sekarang. Nah, A sama dengan B plus KM. Apa ini? Diketahui dong. Ya, informasinya kan sudah ada tadi. A min B sama dengan KM. Ini cuma apa? Cuma manipulasi aljabar. Ditambah kedua ruas dengan negatif B. Manipulasi aljabar. Terus kita lihat bahwa MK ini siapa? K ini katanya bilangan bulat. Artinya ada bilangan bulat. Sehingga bisa dikatakan bahwa M itu habis membagi A min B. Seperti itu. Ya. Jadi habis membagi A min B. Nah, kalau habis membagi begini, ya berdasarkan definisi keterbagian, maka A kongruen dengan B modulo M. Ini kan yang mau kita cari. Sudah terbukti begitu. Ya, silahkan nanti barangkali ada yang belum memahami, bisa langsung chat di kolom komentar ya. Ini kan sudah ada di channel YouTube. Nanti silahkan kalian bisa tanya-tanya, insya Allah langsung saya jawab bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, teorema berikutnya di sini ada teorema 2. Misalkan A, B, C, dan M adalah bilangan bulat. M lebih besar dari 0. Kongruensi modulo M memiliki sifat-sifat berikut. Oke, yang pertama ada sifat reflektif. Sifat reflektif itu yang bagaimana? Seperti ini. Bahwa A itu kongruen dengan dirinya sendiri, modulo M. Simetris A kongruen dengan B modulo M. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Ini namanya simetris. Yang ketiga, bersifat transitif. A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Seperti itu. Kita lihat karena ini teorema ya, maka bisa kita buktikan. Bukti yang pertama, bukti terkait reflektif. M kongruen dengan 0 dan 0 itu kan sama dengan A min A. Maka kita katakan bahwa M itu habis membagi A min A ini. Ya, M habis membagi 0. 0 itu siapa? A min A. Jadi M habis membagi A min A. Substitusi kan. Berdasarkan definisi dikatakan bahwa M habis membagi A min A ini, definisi mengatakan bahwa itu adalah A kongruen dengan A modulo M. Terbukti untuk yang pertama ya. Lanjut sekarang kita yang kedua. Bukti simetris sekarang. A kongruen dengan B modulo M. Nah ini diketahui kan. Karena ini kan jika maka. Kalau jika maka mahasiswaku sekalian. Maka ini itu sesuatu yang sudah dianggap betul. Sudah dianggap benar gitu kan. Sehingga bisa dipakai. Oke selanjutnya. Kalau A kongruen dengan B modulo M. Maka apa? M kongruen dengan A min B. Betul ya, definisi kongruensi. Atau A min B itu sama dengan K kalikan M. Karena habis membagi, seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau habis membagi maka ada suatu bilangan bulat. Ya, yang mana bilangan bulat itu dengan bilangan bulat yang membagi itu sama dengan yang dibagi. Ini ya, jadi KM sama dengan A min B. Sekarang perhatikan, kedua ruas saya kalikan dengan negatif 1. Maka jadinya B min A sama dengan min KM. Perhatikan bahwa min K ini bilangan bulat tetap, sehingga apa?
M itu habis membagi B min A. Dari sini kita peroleh bahwa B kongruen dengan A modulo M. Definisi. Perhatikan bahwa pada saat A kongruen dengan B modulo M ternyata berdampak pada B kongruen dengan A modulo M. Sehingga terbukti pernyataan tersebut. Yang terakhir itu sifat transitif. Bagaimana kalau sifat transitif? A kongruen dengan B modulo M. Dan B kongruen dengan C modulo M. Informasi yang diketahui. Kalau A kongruen dengan B modulo M, apa yang terjadi? Maka M kongruen dengan A min B. Definisi. Selanjutnya yang ini juga sama. M habis membagi B min C juga definisi. A min B sama dengan K kalikan M. B min C sama dengan L dikalikan M. B itu kan sama dengan LM plus C dari sini. Dari ini manipulasi ditambah C semua kedua ruas. Sehingga A min B itu sama dengan KM. A min B, B-nya saya ganti ini boleh kan ya? Substitusi ya. A min LM min C sama dengan KM. Sehingga A min C sama dengan M dalam kurung K plus L. Ini kan min L kan? Kalau ditambah dengan LM semua ada di sini. Ada yang sama, apa itu M? Masukkan. Perhatikan K plus L itu adalah bilangan bulat. Karena K-nya bilangan bulat, L-nya juga bilangan bulat. Perlu diingat bahwa penjumlahan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sifat apa itu? Oke, sifatnya itu adalah sifat tertutup. Saya lanjutkan. M habis membagi A min C. Ya, dari sini. Ya, dari ini maka kita katakan M habis bagi A min C. Definisi keterbagian ini. Terus dari situ kita peroleh A kongruen dengan C modulo M. Inilah yang mau dibuktikan. Jadi pada saat kita punya A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka ternyata kita dapat membuktikan bahwa A kongruen dengan C modulo M. Oke. Itu bukti-bukti, sudah ada 3 bukti ya yang sudah ditampilkan. Silahkan barangkali masih bingung bisa nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya biar banyak nanti semuanya ya, baik yang dari mahasiswa matematika Unira maupun mahasiswa pendidikan matematika dari STKIP Bima ya, di like dan komen gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini seperti biasa tugas mandiri ya. Silahkan nanti dikerjakan ya. Selanjutnya nanti bisa dikumpulkan ya. Oke, itu saja untuk hari ini, pertemuan hari ini. Ya, silahkan belajar lagi di rumah ya. Karena belajar itu tidak ada batas. Saya sampai sekarang juga masih belajar ya. Semakin belajar semakin banyak yang kita tidak tahu. Tapi mending belajar, masih ada yang kita tahu. Kalau nggak belajar ya memang nggak ada yang kita tahu, tapi juga nggak ada yang bisa kita terapkan juga kan begitu ya. Oke, untuk hari ini pertemuan kita saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.